Yuk. Ini gimana Pancasila kita? Gimana ya? Oh iya, aku punya ide. Gimana kalau kita podcast saja? Nah, iya setuju aku. Boleh, Lucu ayo, nggak? ayo, ayo. Ayo, podcast yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yaitu saya Anissa Abdullah beserta tim saya yaitu ada Assalamualaikum, saya Amalia Putri. Dan nama saya Ahmad Jamal. Dan nama saya Ahmad Jamal. Baik, di sini kita akan mewawancarai seorang narasumber yang gak kalah keren tentunya yaitu Dr. As'ar selaku dosen IAIN Metro. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu Pancasila dan lain-lain. Ya, akan disampaikan oleh narasumber kita dan akan diwawancari oleh para tim kita yaitu mereka. Baik, bisa dimulai. Oke. Jadi di sini saya akan bertanya Pak tentang apa itu Pancasila dan apa itu tradisi si Pancasila yang di dalamnya. Apa makna Pancasila dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sebelumnya di sini saya akan bertanya Pak, apa sih pendapat Bapak tentang Pancasila itu yang dimaksud sebagai dasar negara kita? Baik, terima kasih adik-adik semua. Ini podcast yang menarik ya, dan saya appreciate atas acara ini, atas kegiatan ini, apalagi kita pada kesempatan yang baik ini membincang tentang sesuatu yang luar biasa yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu kan ibaratnya gerno ya, norma dasar yang kalau kita analogikan sebagai katakanlah situasi semistri, dia melalui proses yang panjang ya, melalui perumusan, melalui ekstraksi, melalui penemuan tradisi, adat istiadat, peradaban yang berkembang di Nusantara, di Indonesia sejak masa lampau hingga menjelang terbentuknya negara ini, hingga dari proses perumusan, proses pencarian rumusan-rumusan tadi lalu menghasilkan substansi, yaitu 5 sila yang termaktub dalam konstitusi. Itulah yang kita sebut sebagai Pancasila. Jadi ketika bicara Pancasila, maka kita bicara value, kita bicara nilai, kita bicara inventif, manfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, sosial, bangsa dan negara. Kira-kira begitu ya. Jadi Pancasila ini katakanlah sebagai mercusuar, sebagai panduan, sebagai landasan, sebagai prinsip yang diharapkan memandu perjalanan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang diharapkan oleh founding father kita. Kan gitu ya, kurang lebih begitulah. Jadi seumpamanya Pak ya, kita kan sebagai masyarakat biasa, seumpama di antara masyarakat itu tidak bisa memahami ideologi bangsa Pancasila itu bagaimana? Ya sebetulnya kalau kita bicara Pancasila itu kita seakan-akan membincang keseharian yang sudah kita lakukan. Karena sila Pancasila itu kan terdiri dari item-item yang setiap hari itu melingkupi kehidupan kita. Ya, ada sisi ketuhanan di situ, di mana kita sebagai bangsa yang agamis ya, maka kita memiliki kepercayaan masing-masing ya, dan itu dijamin oleh konstitusi. Lalu ketika kita bicara kemanusiaan ya, itu juga kita dituntut untuk bagaimana bersilaturahmi, berinteraksi dengan baik bersama kita. Intinya apa? Intinya nilai-nilai Pancasila itu adalah ekstraksi yang sudah dirumuskan oleh founding father kita, lalu kemudian disepakati menjadi sebuah kesepakatan nasional yang menjadi panduan kita berbangsa. Arti nilai Pancasila itu semua apa yang dalam diri kita itu termaktub
untuk di dalam Pancasila itu? Iya, Pancasila itu ibarat hukum dasar negara yang menaungi ya, seluruh produk hukum-hukum yang tumbuh berikutnya. Sehingga ibaratnya dia itu fondasi. Ya, kalau kita analogikan, kita membangun rumah, ya, kita fondasinya itu sudah kita pikirkan yang kokoh, yang kuat, gitu. Dan Pancasila adalah pilihan yang tepat dan faktanya, realitasnya Pancasila sudah melalui pergumulan, sudah melalui perjalanan panjang yang hari ini dia tetap kokoh berdiri menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah dasar negara yang mampu menuntun kita menuju bangsa yang kuat. Kira-kira misalkan ada pihak yang ingin mendukung Pancasila itu bisa nggak sih, Pak? Saya kira Pancasila adalah harga mati ya. Harga mati maksudnya sebuah kesepakatan nasional yang tidak perlu dikatakan lagi karena dia sudah tadi menaungi seluruh kebutuhan ya, seluruh kepentingan, seluruh keperluan baik bangsa maupun masyarakat. Jadi tidak pada tempatnya saya tidak mempersoalkan kembali pihak-pihak yang merongrong karena itu sudah kita lampaui semua gitu. Dan Pancasila lalu kemudian menemukan momentum terbaiknya, makanya pada suatu masa kita kita rayakan Pancasila sebagai hari kesatuan nasional kan gitu ya. Jadi menurut Bapak tuh gimana sih Pak? Apa Pancasila itu sudah sesuai dengan ideologi bermasyarakat dan berbangsa Indonesia ini? Ya pasti, jadi karena Pancasila itu sudah kita sepakat ini menjadi dasar negara, maka dengan sendirinya Pancasila itu sudah sangat proper, sudah sangat tepat untuk menjadi acuan, pedoman, panduan kita berbangsa dan bernegara. Makanya seluruh produk hukum itu harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Unsur-unsur tadi ya, ada Pancasila ketuhanannya, ada kemanusiaannya, ada persatuannya, ada musyawarahnya, dan yang paling terakhir, yang paling penting, ada prinsip keadilan di situ. Gimana? Keren banget sih, Pak, Pancasila itu ya. Jika dari nilai Pancasila itu ada yang kayak ada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu gimana sih, Pak? Iya, itu kan dari Pancasila itu kan lalu melahirkan regulasi, melahirkan konstitusi, melahirkan undang-undang, melahirkan peraturan presiden, melahirkan peraturan pemerintah dan seterusnya. Nah, sebagai ekspert negara hukum, maka kita berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ya, jadi artinya seluruh sendi kehidupan kita ini kan sudah diatur baik hukum formal maupun hukum yang lain. Ya. Nah, jadi sepanjang dia tidak bertentangan dengan Pancasila, maka kehidupan kita bisa Iya. Tapi izin bertanya, Pak. silakan. Kan ini kan hukum Indonesia ini banyak yang maksudnya nggak sesuai dengan Pancasila, seperti kasus-kasus pemerintahan Indonesia. Itu bagaimana Pak cara menanggapinya? Soalnya kan ada hukum yang keluar dari nilai Pancasila. Ya, jadi itulah berarti di situ challenge-nya ya, bahwa dalam penerapannya, dalam implikasinya memang ada beberapa kondisi di mana hukum itu belum optimal diterapkan. Ya, tapi bukan berarti hukumnya itu lalu bertentangan dengan Pancasila, enggak. Jadi berarti kita yang belum maksimal merealisasikan, mengaplikasikan aktivitas kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, makanya tadi kalau ada pelanggaran maka hukum harus bekerja, ya. Harus ada punishment, gitu. Harus ada hukuman, ya, yang mengingatkan bahwa oh ini kita ada acuannya loh, hidup bernegara ini nggak boleh semau gue gitu loh, ya kan.
ini pedoman kita paling tinggi Pancasila. Ya, lalu diatur nanti turunannya tadi ada konstitusi, ada undang-undang dasar 1945. Lalu setiap aktivitas itu ada undang-undangnya, ada peraturannya, gitu. Jadi nggak boleh ibarat di rimba belantara gitu ya, yang kuat itu yang menang. Negara kita enggak, negara kita menganut prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan sebagainya. Dan itu semua berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gitu. Apapun yang kita lakukan itu ternaungi dalam sila-sila Pancasila. Gitu. Jadi sudah paripurna lah saya kira, karena yang hari ini kita rasakan, hari ini kita dapatkan itu adalah tadi saya katakan di awal itu hasil perumusan, hasil debat, hasil musyawarah, mufakat, diskusi, pencarian dan seterusnya yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, gitu, ya. Jadi mereka itu betul-betul memikirkan masa depan kita. Nah kita sebagai, apalagi teman-teman ini sebagai Gen Z, ya tinggal menjalankan saja, ya. Kalau ada kekurangan di sana sini, nah itulah challenge buat kita semua untuk memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Ya, bukan Pancasilanya yang salah, tapi pelaku yang tidak melaksanakan ya hal atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila is okay. Oh, Pancasila itu. Oke banget. Ya. Sudah selesai lah. Saya kira kalau kita bicara Pancasila sudah paripurna ya, sudah komprehensif, sudah cocok dan sudah tepat dengan bangsa kita. Nanti tergantung orang yang menjalankan amanah itu. Iya, dan harus mengedepankan regulasi yang berlandaskan Pancasila. Tidak boleh mau-maunya begitu ya, regulasi enaknya, tetap ada hukumnya. Seperti itu misalnya hak dan kewajiban, bahwa kita punya hak ya, tapi hak kita nggak boleh merugikan alam, gitu kan? Jangan boleh begitu. Dan value ini diatur dan dia menjadi spirit yang terkandung dalam Pancasila. Luas banget ya kalau kita bicara Pancasila itu luas. Seluruh aspek kehidupan kita ternaungi ya. Ini tadi saya katakan Pancasila ini sebagai sebuah sistem fondasi yang paripurna yang tinggal kita mantapkan implementasinya. Oke, cukup ya. Jadi seputar Pancasila, teman-teman sekalian, ini udah pembahasannya udah luar biasa banget dari narasumber kita dan kesimpulannya adalah Pancasila itu adalah hukum dasar yang kokoh, yang udah kuat, yang tidak bisa tergantikan setelah menaungi kehidupan kita sebagai warga Indonesia. Oke, baik, cukup. Jadi pada dasarnya Pancasila itu adalah sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa kita, yang mana kita harus menaati dan mematuhi apa nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam 5 sila ini. Oke, baik Pak. Oke. Terima kasih. Baik, sampai jumpa bersama kami di podcast selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Indonesia. Tunggu dari Pancasila. Salam Pancasila. Sudah cukup semua duka. Kitalah para penjaga Pancasila. Keutuhan bangsa ada di tangan generasi muda.